beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya. Di sini kan judulnya Rasman Arif curiga Dr. Richard bla 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 ya, kayak gitu punya ya. Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya, masih pengacara perusahaan saya. Saya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena dengan Bapak Rasman ya. Sebagai mantan pengacara saya nggak pernah memutus secara sepihak dengan semena-mena. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sedikit banyak beliau telah banyak membantu saya dan usaha saya ya. Ada beberapa note yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagai seorang klien sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita. Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang itu mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya. Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya. Dan saya pikir itu adalah hak seorang klien. Yang kedua, sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri, namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya. Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya. Jadi saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember, tapi beliau itu masih pengacara perusahaan saya karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya ya. Dan fee beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya ya. Nah, namun kenapa sih saya memberhentikan mantan pengacara saya? Yang pertama, sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien. Itu sudah jelas sekali ada etikanya. Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat, melakukan kompresi pers tanpa izin kliennya, apalagi membuka rahasia kliennya. Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas ya. Kalau kita lihat di sini, beliau pada bulan 31 Desember ya, beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya. Di sini kan judulnya Rasman Arif curiga Dr. Richard bla 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 ya, kayak gitu punya ya. Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya. Masih pengacara perusahaan saya yang dibayar oleh saya. Jadi kan beliau kan hanya saya cabut kuasanya saja untuk kasus yang sedang berseteru di kantor polisi. Di bulan ya tanggal 31 Desember juga bahkan beliau melakukan tulisan ada indikasi keras, ada dugaan keras bahwa Dr. Richard juga membuat krim abal-abal. Aduh, di mana? Tolong dibuktikan, sampai sekarang kan nggak ada buktinya ini. Saya punya ada krim abal-abal. Lucu ya, saya ini lakukan edukasi terus-terusan tentang krim abal-abal. Nggak mungkin saya menjual krim abal-abal, kayak bunuh diri jadinya. Tapi kan tulisan seperti ini kan cukup mengganggu saya. Saya telah memberikan pekerjaan untuk mereview dokumen hukum punya saya. Itu berlangsung dari, kalau saya nggak salah, bulan Oktober. Bulan Januari tidak dikerjakan, sehingga kita berkirim surat. Tolong segera dikerjakan. Ini bukti pengiriman suratnya juga sudah ada. 2 kali saya membuat surat, tolong dikerjakan. Lalu yang kedua juga tolong dikerjakan. Karena kan ini kan ada kepentingan bisnis ya. Beliau kan adalah pengacara saya. Bisnis saya kan tetap harus jalan nih. Beliau harusnya mengerjakan ya, kan fee-nya dibayar, beliau adalah tetap pengacara saya, harusnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh kliennya. Namun tidak digubris. Ya tentu saja setelah pekerjaan tidak digubris, dari perusahaan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. Ya nggak mungkin kan dibayarin terus, dibayar, kita membayar pengacara untuk mengejek-ngejek kita, untuk menjelek-jelekkan kita, terus kita kasih pekerjaan juga tidak dibayar. Itu alasannya. Ada beberapa hal yang saya pengen komentari. Saya diam selama ini ya. Jadi di bulan Januari ada tulisan yang seperti ini punya. Lagi-lagi beliau konferensi pers dan saya tidak menanggapi apa-apa. Pengacara terima kuasa, diputus sepihak, ya, menuntut kuasa. Ya, di sini menuntutnya setiap kuasa itu 1 miliar. Ada kalimatnya.
Ada 8 kuasa. Satu kuasa 1 miliar. Jadi ada 8 miliar. Ditambah dengan fee dia dikalikan jumlah bulan berjalan sampai selesai. Bu, di mana Bu? Kerja aja belum. Coba kalau kalian jadi wartawan, kalian protes dengan pimpinan kalian. Bayar dong gaji saya 5 tahun ke depan, bayarnya sekarang. Nggak mungkin lah. Terus kita ngomong, setiap pemutusan hubungan, pemutusan kuasa, itu ada dendanya. Ini kontraknya. Dan saya bingung, dari kontrak ini, di mana ada tulisan itu? Ya saya membayar kewajiban saya. Jadi kan dikatakan bahwa saya tidak membayar kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Kewajiban bulanan kita terus bayar kok. Kewajiban bulanan saya terus bayar. Namun kewajiban beliau sudah dikerjakan atau tidak? Saya sampaikan baik-baik Bang. Untuk ke depan, ya kan lisan dulu ya. Tentu kita sampaikan lisan terlebih dahulu. Terus abis itu dilengkapi dengan surat tertulisnya. Bang, saya bilang untuk ke depan, Abang tidak mewakili saya lagi untuk kasus Kartika Putri dan lain-lain kayak gitu punya. Tapi Abang tetap merupakan pengacara saya. Ya, jadi untuk kasus itu aja yang kita cabut nih kuasanya nih ya. Dan saya juga melarang untuk Abang untuk konferensi pers membawa nama saya. Ya kan, saya juga nggak nyaman dibicarakan, sedangkan beliau kan bukan pengacara yang memegang hak tentang kuasa hukum saya lagi. Tersangka itu bukan artinya salah ya, sekali lagi ya. Tersangka itu semua punya hak yang sama, jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan kata-kata tersangka ya. Biarlah hukum yang menjalankan bagaimana. Kalau memang saya salah ya saya jalanin saja, saya nggak bisa ngomong. Yang penting dari dalam hati saya, dari dalam jiwa saya itu sebenarnya niatnya bukan untuk mau pansos, mau menjatuhkan si artis, mau menjatuhkan produk, enggak. Saya tuh cuma pengen bantu masyarakat, saya cuma pengen bantu wanita Indonesia, itu aja sih. Dan banyak yang terbantu. Terus ya kalau misalnya ada yang tersinggung ya wajar-wajar aja, jelas-jelas abal-abal kan, pasti aja ada yang tersinggung. Ya, saya anggap ini semuanya bagian dari perjuangan.